Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang geopolitik yang ada di Indonesia. Di materi yang pertama yaitu pengertian dari apa yang dimaksud dengan geopolitik. Jadi di sini saya mengambil pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Frederick Reichel 1897. Frederick Reichel merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik, dan pendapat Frederick Reichel juga disebut dengan teori ruang. Frederick Reichel mengatakan bahwa negara dalam hal tertentu dapat disamakan dengan organisir, yaitu mengalami fase lebih antara lahir, tumbuh dan berkembang, mencapai puncak kemudian mati. Dan menurut para ahli yang kedua itu Karl Haushofer 1896 sampai 1946. Karl Haushofer mengatakan bahwa geopolitik dikenal dengan teori ekspansiisme, mengajarkan paham geopolitik sebagai ajaran eksploitasisme dalam geografi yang mempunyai titik berat dalam persoalan strategi pembatasan. Yang terakhir itu Sir Harold Mackinder. Mackinder merupakan pengaruh teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya mengatakan bahwa barang siapa menguasai daerah tertentu, waktu atau jakan benua di bumi seperti Eropa, Asia akan dapat menguasai pulau-pulau yang ada di dunia. Pada akhirnya menjadi penguasa di dunia. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan dalam bahasa Indonesia apa sih itu geopolitik. Jadi geopolitik, kata ini berasal dari politik, yaitu geo. Politik dan geo berarti bumi. Bumi berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Masuk di materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, wilayah. Akses kepulauan dalam bahasa Italia yang artinya archipelagos berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelagos ini mengandung bahwa pulau-pulau kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung bukan sebagai unsur pemisah. Jadi semisal Nusantara di Kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia itu merupakan kepulauan yang menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Dari 17.508 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.000 km, luas wilayah Indonesia 5.193.023 km persegi. Itu untuk faktor yang pertama. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Yang pertama itu, kalau geopolitik adalah pandangan bangsa Indonesia berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan jelas dan tegas, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atas sasaran yang ditentukan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan strategi bangsa Indonesia ada beberapa hal untuk melaksanakannya. Hal yang pertama itu geografi, kedua demografi, yang ketiga ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan maupun keamanan. Dan yang terakhir itu perkembangan wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia dan dasar hukumnya berkembang sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan dalam Traité Zin Maritim Aldinati atau Z, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara.
Selanjutnya, sejarah lahirnya konsep geopolitik. Jadi, sebelum abad ke-19, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap dan alat transportasi dan komunikasi sangat minus, terutama kemampuan wilayah. Jadi guru besar geografi di Universitas London memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya, yaitu benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Jadi perkembangan sejarah yang pada dasar diwarnai oleh konflik para kekuatan darat dan kekuatan lautan. Selanjutnya masuk di wawasan Nusantara. Jadi konsep dasar wawasan Nusantara, pemerintah dan rakyat memerlukan konsep berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya ada konsep geopolitik. Jadi konsep geopolitik ini ada 4. Yang pertama konsep persatuan dan kesatuan, yang dimana jadi konsep ini mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup dalam wilayah kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu konsep Bhinneka Tunggal Ika, mengajak komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang didaya gunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga itu konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memilih perspektif yang dimana semua tentang kebangsaan Indonesia, bahwa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan menjemuk untuk bersatu. Yang terakhir konsep negara kebangsaan, menggenggam kesadaran komponen bangsa untuk memiliki perspektif yang sama tentang konsep kebangsaan, mendapatkan prinsip satu kesatuan wilayah. Negara kepulauan menajak segenap komponen bangsa untuk memiliki perspektif yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan ditaburi pulau-pulau. Untuk itu wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. Konsep geopolitik mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki perspektif yang sama tentang koneksi geografi Indonesia yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan yang besar, dunia Samudra Hindia dan Pasifik, dengan sumber alam merupakan suatu potensi dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan mendirikan kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkannya. Selanjutnya itu ada latar belakang wawasan Nusantara, yang dimana di sini ada falsafah Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila memiliki pengembangan wawasan nasionalis. Nilai-nilai itu seperti hak asasi manusia, kepentingan umum, dan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan sebab Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa dan sumber daya alam yang luar biasa. Terus ada aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku budaya yang memiliki adat istiadat sendiri, kepercayaan dan agama berbeda-beda, hingga kehidupan nasional yang menghubungkan dengan interaksi antara golongan mengandung potensi konflik. Dan yang terakhir itu aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perspektif nasional untuk Indonesia, diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya pemecahan di dalam negara Indonesia tersebut. Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara, yang dimana ada 5, yaitu pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga wawasan nasional sebagai visi nasional,
Yang keempat, sebagai ketahanan nasional, perspektif nasional, GBH. GBH yaitu sebagai politik dan strategi nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Jadi, fungsi wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan rambu-rambu serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan materi yang terakhir itu ada tujuan wawasan Nusantara, di mana tujuannya nasional dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kemerdekaan pembukaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuannya untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dalam kehidupan sosial. Tujuan bangsa menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian bangsa, dan martabat manusia di seluruh dunia. Itulah materi yang saya paparkan tadi mengenai geografi yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.